Elshita News and Talk. Pendengar, Polres Banjarnegara, Jawa Tengah menangkap 2 orang penyebar dan penjual video porno sesama jenis yang viral di dunia maya. 2 orang tersebut merupakan J, 24 tahun, warga Kecamatan Purwareja, Klampok, dan VD, 17 tahun, warga Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Bagaimana pengungkapan kasus ini? Kami sudah tersambung dengan Kapolres Banjarnegara, AKBP Hendri Yulianto. Elshita News and Talk. Pak Kapolres, bagaimana pengungkapan kasus video porno ini ya? Mereka penjual sekaligus penyebar. Betul Mbak Yudi, ini dengan Kapolres Banjarnegara AKBP Hendri Yulianto dapat kami sampaikan Pak, bahwa kami memiliki tim cyber, yaitu tim patroli cyber Polres Banjarnegara. Kebetulan hampir setiap hari kami melaksanakan kegiatan patroli, yaitu patroli cyber di dunia maya. Kemudian tepatnya pada tanggal 29 Januari tahun 2022, sekitar pukul 12, kami mendapatkan sebuah konten berupa video porno, Mbak. Nah, disitulah kami merasa terusik untuk melakukan penyelidikan. Apakah betul-betul ini konten dari wilayah hukum Polres Banjarnegara atau di luar wilayah hukum Polres Banjarnegara. Karena mengingat kami ini ada batas lokus deliknya, sehingga kita cek kembali, ternyata itu di wilayah hukum Polres Banjarnegara, yaitu terdapat konten berupa video porno sama jenis yang kita kenal dengan LGBT, Mbak. Demikian, Mbak. Mereka berdua ini pemeran sekaligus penyebar dan juga yang menjual juga, Pak Kapolres. Betul sekali, Mbak. Dari hasil penyelidikan kami, bahwa setelah kami mendapatkan konten video porno ini, kami melakukan pengecekan terhadap sekolah. Kebetulan mereka memainkan peran baik laki maupun perempuan, di mana yang sebagai perempuan ini menggunakan salah satu seragam sekolah di wilayah hukum Polres Banjarnegara ini. Kita melakukan penyelidikan ke sana. Setelah kita lakukan penyelidikan ke sana, bertemu dengan guru-gurunya, ternyata seragam yang dia gunakan itu bukan dari sekolah tersebut. Kemudian kita melakukan penyelidikan kembali ke Polres salah satu SMA, ternyata benar bahwa pelaku tersebut adalah berada di sekolah SMA yang ada di wilayah hukum Polres Banjarnegara, Mbak. Dari situlah kami mengungkap siapa pelakunya. Ternyata yang melakukan sebagai pelaku sebagai laki-laki adalah seorang pengangguran berumur 24 tahun, Mbak. Di situlah kita melakukan penyidikan, kemudian melakukan pemeriksaan, kemudian mengumpulkan bukti-bukti, dan kita tetapkan sebagai tersangka pada tanggal 8 Februari, Pak. Dan kita tahan tanggal 9 Februari 2020, demikian, Pak. Oke. Pengangguran 24 tahun, pengangguran usia 24 tahun dengan V ini 17 tahun yang masih SMA ya tadi ya? Oh, SMA. Masih kelas 1. Masih kelas 1, Mbak. Berarti mendapatkan pendampingan dari orang tua ya, Pak Kapolres? Perlu kami sampaikan, Mbak, bahwa yang kami lakukan penahanan hanya terhadap yang pelaku yang berinisial J, karena itu sudah dewasa. Kemudian yang di bawah umur ini sesuai dengan aturan peradilan pidana anak, IV ini berinisial P yang kebetulan masih kelas 1 SMA ini tidak kita lakukan penahanan sesuai dengan aturan yang berlaku, Pak. Demikian, Pak. Baik, ini kan dijualnya harga berapa per videonya, Pak Kapolres? Dari hasil pemeriksaan kami, Mbak Julusi, bahwa mereka ini modusnya itu, Mbak, mereka melakukan membuat video ini sudah yang ketiga kali. Yang ketiga kali inilah yang viral, Mbak. Yang mungkin menurut member-membernya ini paling bagus lah videonya ini. Sehingga dari beberapa cuplikan, nah para member-member ini yang menginginkan video itu banyak. Mereka apabila mereka itu dari cuplikan menurut mereka itu bagus, mereka dipersilakan untuk DM ataupun chat. Dari situlah mereka melakukan transaksi. Apabila mereka menginginkan, mereka jual satu link itu 150.000.
Dan dari hasil pemeriksaan kami, omset seluruhnya itu mereka sudah mendapatkan 17 juta. Kemudian 10 juta sudah digunakan untuk membeli Honda Vario, Mbak. Demikian, Mbak. Yang pakai si J, yang 24 tahun ya Pak Kapolres? Betul sekali, Mbak. Yang V-nya dikasih duit berapa, Pak? 150 itu dibagi 2 atau bagaimana? Untuk sementara, Mbak, ya, mereka berdua ini kan melakukan suka sama suka, sehingga mereka itu melakukannya itu di samping untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, yang saat ini mereka sudah mengumpulkan 17 juta. Jadi untuk V ini hanya sekedarnya saja, Mbak. Hanya sekedarnya saja, karena memang yang mempunyai otak untuk mendapatkan uang ini kan saudara J, Mbak. Sehingga kebanyakan yang mendapatkan prosentase lebih banyak adalah J, Mbak. Demikian, Mbak. Mereka memang pasangan berarti ya, Pak ya? Betul, Mbak. Pasangan sesama jenis. Pasangan sama jenis, okay, Mbak. Ini sudah kita lakukan pemeriksaan. Apakah mereka pernah melakukan di luar pasangan? Mereka pernah melakukan di luar pasangan, tapi bukan di wilayah hukum Polres Banjarnegara, Mbak. Demikian, Mbak. Baik. Kemudian membernya tadi harus bayar 150.000 per link video. Ada berapa member berarti Pak Kapolres? Perlu kami sampaikan, Mbak. Jadi mereka ini ada link group. Grup itu isinya sama jenis gitu kan. Mungkin tidak akan kami sampaikan karena nanti kalau kami sampaikan, kiranya kami promosi terhadap link tersebut. Tetapi saat ini ada 2 link di sana, isinya sama jenis semuanya, dan rencana akan kita blokir itu, Mbak, di Padbaikon dengan Polda nanti bagaimana caranya agar grup-grup itu bisa tidak bisa digunakan kembali, karena itu sangat berbahaya apalagi di kalangan anak-anak sekolah. Nah, ini saya juga khawatirnya di sini, Mbak, karena salah satu SMA-nya sudah terjangkit atau apa istilahnya ya, suka LGBT. Saya nggak tahu juga dengan kelas-kelas yang lain. Ini baru 1, baru 2 kita temukan. Sedangkan member-membernya juga banyak. Nah, ini masih dalam proses penyelidikan, demikian, Pak. Di SMA V ini ya, ternyata teman-temannya juga banyak yang seperti itu, LGBT ya, Pak ya? Kami tidak bisa menyebutkan, Mbak, ya, karena kami melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini berdasarkan fakta, tidak berdasarkan katanya, Mbak. Nah, ini baru katanya, gitu. Kami belum bisa menyimpulkan bahwa di sekolah itu ada banyak pelaku LGBT, Mbak. Belum bisa, Mbak. Ya, Pak. Ini membernya berarti ada di grup chat ya, Pak Kapolres, dan akan bekerja sama agar grup chatnya itu bisa diblokir agar tidak terus-menerus berkepanjangan gitu ya. Ini tiga kali penjual videonya itu mulai tahun berapa, Pak Kapolres? Dari hasil pemeriksaan kami, jadi video itu mulai dibuat bulan November tahun 2021, Pak. Kemudian dia mencoba untuk memviralkan dengan membuat duplikan video, tapi dari 3 video tersebut yang paling viral adalah yang ketiga. Yang ketiga ini dibagi menjadi ada 7 part, Mbak. Part 1, 2, 3, sampai 7. Nah, inilah yang ketiga, inilah yang disukai oleh kaum-kaum gay ini, Mbak, atau kaum-kaum LGBT ini. Demikian dari pengakuan dari mereka berdua, Pak. Baik, jadi bayar 150.000 itu sudah dapat 7 part itu ya, Pak Kapolres ya? Betul sekali, Mbak. Betul sekali, Mbak. Iya. Berarti ini dari November 2021 sampai akhir Januari 2022 dia sudah buat 3 kali video. Nah, apakah dari pengakuan juga J ini tidak hanya membuat video dengan V yang masih 17 tahun, mungkin juga ada video lain dengan orang lain juga yang sesama jenis, Pak Kapolres? Dari hasil pemeriksaan, Mbak Desi, bahwa si J ini mulai melakukan hubungan dengan sama jenis ini sejak umur 19 tahun. Ini berdasarkan hasil pemeriksaan kami, bahwa dia di umur 19 tahun ini sudah melakukan hubungan. Awal mulanya adalah dari rasa penasaran melihat video, mungkin ada konten-konten ya, video-video porno di medsos atau di mana, dia rasa penasaran. Dari rasa penasaran dia coba. Ini hasil pengakuan dia coba, kemudian ketagihan, Mbak. Dan sampai saat ini akhirnya ketangkap juga oleh kami dari pihak Polres Banjarnegara.
Demikian, Mbak. Iya. Tapi baru ini dijualnya atau dulu juga pernah menjual video porno sesama jenis, Pak? Ini masih kita dalami, Mbak, karena kita belum bisa mendapatkan video yang sebelumnya. Karena yang kami dapatkan hanya video yang kami temukan di dunia maya. Jadi kami belum bisa mengatakan bahwa ini pernah membuat video, tapi dari pengakuan dia sementara belum pernah katanya, Mbak. Tapi perlu adanya penyelidikan kembali terhadap akun-akun yang dia miliki. Apakah dia juga pernah membuat video yang sama seperti tahun 2021 dan 2022 itu, Pak. Demikian, Pak. Baik, ini dia mengakunya ini baru koleksi video yang ketiganya ya. Dia tidak mengaku apakah sebelumnya pernah menjual atau pernah memproduksi video yang serupa gitu ya, Pak ya? Iya. Karena permasalahan dari penyidik itu, Mbak, ketika kita melakukan pengungkapan, kalau kita tidak memiliki alat bukti, kita kan juga susah untuk menggali, kan itu, Mbak. Kenapa ini bisa kita gali? Karena ada barang bukti berupa video dan dia mengakui. Nah ini, memang kasus pornografi ini memang kalau tidak ada alat bukti yang jelas, taruhlah si A pernah melakukan hubungan sama jenis dengan si B. Tapi kalau kita tidak ada alat bukti kan susah, Mbak. Nah, saat ini kita masih dalam proses penyelidikan terhadap member-member yang lain, kemudian termasuk pegiat-pegiat LGBT yang lainnya. Karena memang saat ini belum kita mendapatkan video tersebut, sehingga kita masih agak perlu pendalaman, Mbak. Bukan kesulitan ya, perlu pendalaman kembali sehingga kita mendapatkan alat bukti dan dari alat bukti itu kita bisa melakukan integrasi kepada para pelaku untuk mengakui kesalahannya tersebut atau pelanggaran tersebut, Pak. Demikian, Pak. Kalau dari V juga pastinya diperiksa ya, Pak ya. Apa yang dia membuat V ini mau direkam kemudian sampai dijual juga, diiming-imingi apa awalnya? Selain karena memang ini adalah pasangan sesama jenis, Pak Kapolres. Perlu kami sampaikan, Pak, dari hasil pemeriksaan kita, kami telah melakukan integrasi terhadap J. Bagaimana caranya kamu menggait pasangan. Jadi dia melihat gestur daripada lawan. Karena mereka itu chattingnya itu melalui sebuah aplikasi, Mbak, yang kami sebutkan. Di mana aplikasi itu isinya semuanya rombongan gay, rombongan LGBT semuanya. Jadi mereka itu kenal di situ. Kebetulan sama-sama dari Banjarnegara, mereka bertemu. Dari pertemuan itu dilihat, Mbak, dilihat gesturnya. Oh, ini cocok, oh, ini jadi pasangan saya. Nah, dari situlah kemudian kita melakukan pemeriksaan terhadap IP. IP pun juga dari hasil pemeriksaan kami, ternyata dia bukan hanya dengan CJ. Dia pernah melakukan dengan orang lain, Mbak. Ini masih dalam proses pendalaman, karena dia juga melakukan hubungan dengan selain dengan CJ, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, kalau untuk ancaman hukum untuk J ini bagaimana, Pak Kapolres? Demikian, Mbak, dan dapat kami sampaikan bahwa undang-undang yang kami gunakan adalah undang-undang pornografi yang pertama, yaitu Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008, itu tentang pornografi, ancamannya itu maksimal 12 tahun. Kemudian kita lapis dengan Undang-Undang ITE, itu ancamannya adalah 10 tahun, Mbak. Jadi dua undang-undang kita gunakan sekaligus dalam proses penyidikan dua pelaku gay tersebut, Mbak. Baik, ya. Untuk selanjutnya ini karena videonya sudah menyebar ya, Pak, bagaimana nanti ke depannya akan terus melakukan patroli cyber, Pak Kapolres? Ya, Mbak, memang betul, Mbak, patroli cyber ini terus kita lakukan setiap hari. Kita mencari informasi, kalaupun itu kita mendapatkan di lokus dilekte-nya atau tembusnya itu di wilayah lain, akan kita kirimkan kepada Polres yang lain, Pak. Begitu juga apabila itu dilakukan kita patroli, kemudian lokusnya ini termasuk orang-orang di luar Polda Jawa Tengah, kita kirimkan juga. Jadi teman-teman dari cyber, khususnya dari Polres Banjarnegara ini juga berkoordinasi dengan tim-tim cyber di luar wilayah hukum Polres Banjarnegara, Pak. Demikian, Pak. Baik, Pak Kapolres, terima kasih sudah bersama El Cinta untuk sore ini, Pak ya. Ya. Selamat sore. Demikian tadi pendengar Kapolres Banjarnegara, Jawa Tengah, AKBP Hendri Yulianto.